Pak Ustadz, sebagai ketua PKK, saya punya kewajiban moral untuk menyehatkan bapak-bapak seciraos ini, jasmani dan rohaninya. Bagus itu kok. Kamu cari sekarang pelatihnya. Dan cari pelatihnya yang bagus. Siap Pak Ustadz, nanti saya akan nyari. Aduh, Pak Ustadz, Aceh lagi yang nyari makin kacau. Pak Ustadz, saya tidak mau. Saya tidak mau mengeluarkan biayanya. Ini mubazir buat saya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, Saya sebagai... saya berdiri saja Pak Ustadz. Biar Idoy saja yang duduk. Ceng, Kok saya yang duduk, kamu yang duduk? kamu saja, Ceng. Gimana sih kamu? Kamu yang harus duduk, ini kan urusan PKK. Duduk. Ayo, apalagi urusan PKK. Saya berdiri saja Pak Ustadz. Atau jangan jauh-jauh. Nanti suara ini tidak kedengaran. Duduk. Iya, Kum. Kenapa sih? Pak Ustadz kan sekarang udah nggak denger, Kum. Pak Ustadz kan udah tua, Kum. Songong kamu. Iya, Pak Ustadz. Ayo. Ayo cerita, Kum. Tenang, Pak Ustadz. Akumnya masih meleng. Ayo. Sekarang udah siap, Pak Ustadz? Itu namanya miskomunikasi yang baik. Kan? Iya, Pak Ustadz. Sok, Nur. Jadi begini Pak Ustadz. Begini bagaimana? Kum. Kami apa saya? Diam kamu, Doi. Iya, Pak Ustadz. Diam dulu ya, Doy. Iya, Kum. Bapak-bapak PKK di sini punya rencana akan mengadakan senam pagi setiap hari Minggu, Pak Ustadz. Bagus itu. Saya setuju. Loh, Pak Ustadz, itu bukan idenya bapak-bapak PKK. Tapi idenya aku sama si Aceh. Untuk menghambur-hamburkan uang kas RW. Setuju bagaimana? Ini pemborosan, mubazir. Dan yang jadi ketua RW-nya saya, bukan kamu. Saya yang ngatur. Pak Ustadz, denger ya. Aceh sama Akum itu tidak memikirkan masalah kesehatan atau olahraganya. Tapi pelatihnya yang cantik. Pakai celana pendek, bahkan pakai bikini coba. Ya bagus itu kok. Brillian itu. Tapi bagian yang pakai celana pendek bikini, ya itu tidak boleh. Kang Dadang. Bikinnya apaan, Kang Dadang? Bikini itu pakaian yang terbuka-buka. Jadi auratnya terlihat kalau aurat perempuannya. Oh, nggak boleh tuh Pak Ustadz. Dosa, dilarang. Ini kan sudah saya larang. Iya, Pak Ustadz. Tenang, Kang Dadang. Pak Ustadz udah ngelarang, Kang Dadang. Doi, kamu bisa nggak sih diem dulu sebentar? Kalau kamu ikut ngomong, ini urusan nggak kelar-kelar. Emang kita punya urusan apa sama Pak Ustadz RW, Cek? Diam kamu, Doi. Iya, Pak Ustadz. Pak Ustadz bagaimana sih? Masa program begini malah diluluskan? Kan saya udah bilang tadi, rencana itu rencananya Akum sama Aceh. Yang mereka pikirkan berdua ini bukan masalah kesehatannya. Tapi masalah perempuan cantik sebagai pelatih itu. Jangan disetujui Pak Ustadz. Kalau misalnya itu yang latih adalah Masuha, saya baru setuju, itu baru olahraga. Dan kalau pelatihnya bukan perempuan yang cantik, yang seksi, bagaimana bapak-bapak pada mau kumpul? Astagfirullahaladzim Pak Ustadz. Pak Ustadz, sebagai ketua PKK, saya punya kewajiban moral untuk menyehatkan bapak-bapak seciraos ini, jasmani dan rohaninya. Bagus itu kok. Kamu cari sekarang pelatihnya. Dan cari pelatihnya yang bagus. Siap Pak Ustadz, nanti saya akan nyari. Aduh, Pak Ustadz, Aceh lagi yang nyari makin kacau. Pak Ustadz, saya tidak mau. Saya tidak mau mengeluarkan biayanya. Ini mubazir buat saya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, Saya sebagai ketua bendahara Ciraos wajib untuk melindungi uang masyarakat. Saya tidak akan mengeluarkan biayanya. Gampang. Sebelum saya setor sama kamu, saya ambil dulu uangnya. Pak Ustadz, bagaimana sih? Pak Ustadz, kalau begitu kita pamit dulunya Pak Ustadz.
Oh ya, Kita siapa, Ceng? Kita, ya kamu, saya, Hakum, sama Dadang. Pak Ustadz ikut nggak? Ya enggak atuh Doi. Kan kita pamitnya sama Pak Ustadz. Oh, itu mah bukan kita, Ceng. Tapi kami. Ya terserah deh ah. Idoi bener, Ceng. Kalau begitu, kami permisi dulu, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya tidak terima Pak Ustadz. Sebagai bendahara Ciraos, saya terzolimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi saya terima, Dang. Prabut, Prabut. Bapak-bapak Prabut yuk. Prabut dapur. Kang, Akang teh ngomong apa sama perempuan itu? Ngomong apa? Akang teh pasti sering jelek-jelekin Yun sama perempuan itu. Perempuan penggoda suami orang. Enggak ngomong apa-apa sama dia. Tapi tadi dia nyindir-nyindir Yuyun terus, Kang. Dia bilang teh Yuyun jelek. Akang teh dulu pernah bilang gitu ke Yuyun. Sekarang dia tahu dari siapa? Kalau bukan Akang yang ngomong. Akang nggak pernah ngomong kayak gitu sama dia. Pokoknya teh sekarang, Akang harus ngomong sama dia depan Yuyun. Bilang sama dia, kalau dia tuh jelek. Akang teh lagi pusing, Yun. Kalau besok Akang nggak bisa ngembaliin uang ke Kang Idan, dagangan Akang disita. Yuyun harusnya bantuin mikir, bukannya bikin Akang tambah pusing. Kalau besok dagangan Akang disita, kita makan dari mana? Itu teh salah Akang sendiri. Dulu suruh dagang, malah genit-genit sama perempuan itu. Perempuan gak bener itu. Iya, Akang salah. Akang minta maaf. Nanti Akang obrolin lagi. Akang selesaikan dulu hutang sama Kang Idan. Kalau Akang teh kerjanya serius, ikhlas, buat nafkahin istri, insya Allah dapet, Kang. Sekarang teh kenapa nggak dapet? Karena Akang teh nggak jujur sama istri. Pokoknya urusan sama Kang Idan beres. Akang teh harus ngomong sama perempuan itu. Bilang teh sama perempuan itu, kalau dia teh jelek. Dan bilang juga, jangan ganggu suami orang lagi. Iya, nanti Akang bilangin sama dia. Bener ya, Kang? Jangan bohong lagi. Bu, Popon balik ke Ciraos ya. Iya, tapi kamu jangan lupa telepon Mumung. Kamu yang mulai ngobrolnya. Mumung teh sudah mapan, baik, sopan, banyak yang mauin. Kalau sampai direbut orang, kamu yang gigit jari. Kalau Mumung telepon, jawab yang manis ya, Pon. Ibu gak mungkin atuh ngejerumusin anak sendiri. Coba kalau sekarang kamu jadian sama Mumung, kan enak. Diantar ke Ciraosnya pakai motor, nggak pakai angkot. Iya Bu. Oh ya Bu Yola titip salam buat Ibu. Iya, salam lagi buat Bu Yola. Iya Bu, kalau gitu Popon pergi ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat Iya, Bu. pesan ibu ya. Iya Bu. Dasar dokter genit. Pura-pura periksa. Ada aja alasannya. Kontrol kehamilan lah. Padahal dia teh tahu saya itu tiap bulan pasti ke sana. Ngapain pakai nyamperin ke sini? Tunggu aja di sana. Iya, Bu. Pura-pura periksa biar dia teh bisa ketemu sama Kang Kos.
Saya teh tahu. Pokoknya kalau saya punya anak perempuan, amit-amit, saya teh nggak bakalan kasih nama Clara. Ih,